Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang konflik. Saya Desi Ramadhania akan memulai presentasi dengan materi konflik dalam organisasi. Dan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah: pertama, pengertian konflik; kedua, tipe-tipe konflik; ketiga, penyebab konflik; keempat, proses terjadinya konflik; kelima, bentuk-bentuk konflik; keenam, akibat konflik; ketujuh, metode stimulasi konflik; ke-8, mengatasi dan mengelola konflik; ke-9, kesimpulan. Dan berikut pembahasannya. Satu, pengertian konflik. Konflik memiliki banyak arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat beberapa ahli. Namun, secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Tipe-tipe konflik. Pada dasarnya ada 4 tipe konflik. Yang pertama, no konflik. Tidak ada akar konflik dan tidak ada konflik di permukaan. Kedua, laten konflik. Ada akar konflik tapi belum muncul. Ketiga, surface konflik. Ada konflik di permukaan tapi tidak ada akar. Keempat, open konflik. Ada akar konflik dan ada konflik yang terbuka. Penyebab konflik. Sebab-sebab umum yang sering menimbulkan konflik dalam suatu organisasi menurut Agus Harjana. Salah pengertian, informasi atau berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap atau utuh dapat menimbulkan konflik. Perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Masalah wewenang dan tanggung jawab. Penafsiran yang berbeda atas suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. Kurangnya kerjasama antar pegawai dengan pemimpin, dan antar pemimpin dengan pemimpin dapat menyebabkan hasil kerja tidak optimal. Tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi, ada usaha untuk menguasai dan merugikan, pelecehan pribadi dan kedudukan, dan perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja. Saya Devi Tri Apriana akan melanjutkan pembahasan 4 proses terjadinya konflik dalam organisasi. Menurut ahli Robinis 2003, proses terjadinya konflik ada 5 tahap, yaitu tahap 1, oposisi atau ketidakcocokan potensial, yaitu kondisi antecedent meliputi komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Tahap 2, kognisi dan personalisasi, yaitu konflik yang dipersepsikan dan konflik yang dirasakan. 3. Maksud, yaitu maksud penanganan konflik meliputi bersaing, bekerja sama, berkompromi, menghindari, dan mengakomodasi. Tahap 4, perilaku, yaitu perilaku terbuka, meliputi perilaku pihak dan reaksi orang lain. Terakhir, tahap 5, hasil, yaitu kinerja kelompok meningkat dan kinerja kelompok menurun. Bentuk-bentuk konflik. Pada hakikatnya, konflik terdiri atas 5 bentuk, yaitu konflik dalam diri individu, konflik antar individu, konflik antar anggota dalam suatu kelompok, konflik antar kelompok, konflik antar bagian dalam organisasi. 6. Akibat konflik. Konflik yang terjadi mempunyai 2 akibat dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Contoh dampak positif, organisasi akan bergerak ke arah perubahan yang lebih baik, memberi respon karena ada rasa keingintahuan dan rasa penting untuk mengetahui. Dan saya, Dewi Puspa Kecanawati, akan melakukan presentasi pembahasan akhir dengan materi konflik. 7. Metode stimulasi konflik. Adapun beberapa cara yang dapat menstimulasi konflik adalah: 1. Menempatkan dan memasukkan orang di luar kelompok tersebut. 2. Membuat kembali susunan tugas perusahaan. 3. Memberikan bonus, insentif yang dapat merangsang kreativitas. 4.
memilih pemimpin-pemimpin divisi yang sesuai dengan keahlian. Dan yang terakhir, 5. Melakukan kegiatan yang berbeda dari kebiasaan. 8. Mengatasi dan mengelola konflik. Dalam mengatasi konflik, menurut ahli Handoko tahun 1994, ada 3 cara yang dapat digunakan, yaitu 1. Stimulasi konflik, 2. Pengurangan atau penekanan konflik, dan cara terakhir 3. Penyelesaian konflik. Sedangkan untuk mengelola konflik, ahli Johnson mengemukakan ada 5 gaya yang dapat dipakai. 1. Gaya kura-kura, yaitu menghindar dari masalah dan menarik diri dari konflik secara fisik maupun psikologis. Kedua, gaya ikan hiu, yaitu menaklukkan lawan dengan cara menerima solusi konflik yang ditawarkan. Ketiga, menggunakan gaya kancil, yaitu menghindari masalah demi kerukunan. Keempat, gaya rubah, yang berarti kompromi untuk mencapai spiritual tujuan pribadi dan hubungan baik dengan pihak lain. Dan gaya terakhir yang dapat digunakan adalah gaya burung hantu, yaitu menyelesaikan konflik dengan mencari pemecahannya yang sejalan dengan tujuan pribadi dan tujuan lawan. Dan pembahasan terakhir yaitu 9 kesimpulan. Konflik atau pergesekan dalam organisasi tidak mungkin tidak terjadi, baik itu konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan organisasi atau pemerintah, dikarenakan penyebab, tahap, bentuk, dan tipe konflik yang beragam. Tidak mungkin tidak terjadi bukan berarti tidak bisa dihindari. Banyak cara, gaya, atau tipe manajemen yang bisa dilakukan untuk menstimulasi, mengatasi, dan menangani konflik. Mengambil manfaat atau dampak baik dan menjadikannya pelajaran untuk mengembangkan organisasi adalah hal terbaik yang bisa dilakukan dan didapat dari terjadinya konflik dalam suatu organisasi. Demikian presentasi kami dari kelompok 5 kelas 35 dengan materi konflik, dan kami Desi Rahmadania, Devi Tri Apriana, dan Dewi Puspa Kencanawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.